Kita tahu Pak Aguan sama Pak Ali Hanafi sebagai kepala naga, dia sudah berbaik hati mau memberikan pengobatan gratis. Artinya dioperasi juga kah atau hanya pengobatan? Apapun yang diperlukan. Jadi yang diperlukan untuk pengobatannya apa akan diberikan gratis. Di situ, dan kita awal pengen tahu apa aja yang dibutuhkan, karena tujuan kami adalah bukan memperkeruh suasana, tapi kita ingin memberikan manfaat kepada orang yang sakit ya. Terlepas dari orang itu salah atau nggak salah, tetap kita utamakan unsur kemanusiaannya, Pak. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan rencana operasi di Singapura ditunda dulu atau merujuk dulu pada rumah sakit di Indonesia atau di Jakarta? Iya, kita merujuk pada rumah sakit di lokal ini, bilang apa dulu di situ. Kalau memang harus pergi keluar, ya kita akan bantu. Jadi intinya kita mau jadi part of solution lah. Kita nggak mau pengen jadi part of masalah di situ. Oh, berarti jika di sini memadai semua alat dan cukup di sini, berarti nggak perlu jauh-jauh ke Singapura ya? Kalau memang bisa di sini semua ya di sini semua, dan kita udah bicara kemarin sama yang punya PIK bahwa mereka bersedia membayar semuanya gratis Sampai sembuh. Sampai sembuh. Termasuk Bang Alvin ini juga ingin membantu Agus full juga kah? Iya, kita bantu kawal di situ, dan juga secara hukumnya kita bantu gratis. Alasannya apa, mungkin dari ketua naga ya ingin membantu Agus berobat sampai sembuh? Mereka kan orang sibuk ya, jadi nggak mungkin tahu hal-hal seperti inilah, apalagi infotainment. Jadi ketika saya memintakan kepada mereka, mereka baru kasus apa itu gitu kan? Oh ini Pak, gini. Oh ya sudah, kalau untuk kemanusiaan silakan. Dan itu sebenarnya bukan cuma buat Agus saja. Orang-orang yang memang kesulitan pun kalau memang mau minta tolong pasti dibantu di situ. Cuma mereka kan nggak mungkin bisa mengatensi semuanya gitu loh. Kebetulan saya yang bawakan ke mereka dan mereka langsung bersedia. Reaksi awalnya seperti apa sih untuk Agus ya, ketika akhirnya di Indonesia sendiri dia diurusin gitu dalam hal pengobatannya? Saya rasa Agus juga seneng ya bahwa kesehatannya bisa diurus, karena hal yang lebih penting dari uang sebenarnya adalah kesehatan. Kesehatan itu nomor satu, Pak. Karena apa? Orang yang tidak sehat itu adalah orang yang miskin. Kalau menurut saya ya, miskin dalam hal jasmani. Ya. Makanya ini saya melihat di luaran, di sana banyak netizen yang banyak salah kaprah. Ketika saya menantang Densu dan Novi untuk mereka kalau berani ya mereka siram muka mereka, bukan orang lain siram muka mereka loh ya, adalah untuk supaya mereka tuh mengetahui bahwa dibanding uang 1,3 miliar tersebut ya kan, mata itu lebih penting. Itu maksud saya. Tapi mereka ngambilnya seolah-olah wah Alvin sombong banget mentang-mentang punya uang 3M. Bukan mentang-mentang punya uang 3M. Kalau kamu merasa mata kamu lebih penting apa 3 miliar lebih penting, itu loh maksudnya. Ya kan, saya kasih 3 miliar kalau kamu berani siram mata kamu sendiri dengan air keras ya. Kalau saya jahat, saya balik tuh tantangannya. Bagi masyarakat yang menyiram dia dengan air keras, saya kasih 3 miliar, mampus dia. Nah itu baru saya jahat. Berarti saya meniat mencelakai. Ini tidak. Maksud saya adalah kamu harus tahu gitu loh, mata itu lebih penting. Jadi jangan 1,3 miliar ini dibikin sebagai sebuah sirkus, padahal mereka melupakan yang penting adalah orang yang disabilitas yang membutuhkan bantuan jadi dibully se-Indonesia. Itu yang saya tidak suka. Berarti ditegaskan lagi, ini tantangan seorang Alvin Lim bukan dalam arti sebenarnya ya, yang menyiram air mata 3M itu bukan arti sebenarnya ya? Oh ya? Bukan, jadi saya pengen mereka tuh smart gitu loh. Maksudnya kamu mau nggak nih 3 miliar? Kamu pikirkan uangnya besar, 1,3 gede. Agus bisa pakai buat poya-poya, buat apa? Gua kasih lu 3 miliar nih. Kalau kamu mengalami hal yang sama dengan Agus. Karena saya yakin ya, orang yang sebagaimanapun juga, termasuk Densu, langsung dia bilang, saya tidak berani. Berikan aja kepada Agus. Bukan berikan kepada Agus. Kamu berani nggak mengalami apa yang Agus alami, itu loh. Bukan uangnya.
Ya, jadi jangan mereka tuh apa-apa hal duniawinya, bukan ke situ maksud saya. Nah, ini yang banyak di miskom sama masyarakat luas. Terutama pihak mereka juga ya. Iya, Tapi udah- pihak mereka. Udah komunikasi bang sama Densu. Jadi Terkait itu. ketika saya bikin video itu ya dalam waktu 1-2 jam Densu menghubungi saya. Ya, jadi saya klarifikasi dia dulu yang nelfon saya, bukan saya nelfon dia. Ya, jadi banyak orang bilang katanya saya takut apa. Saya nggak takut, saya nggak pernah takut siapapun di situ. Ya, tapi ketika beliau menelpon saya dan mengklarifikasi, dia bilang, Pak Alvin, dia mengakui bahwa dia dia lalai untuk memberikan saya hak jawab. Bukan saya mau pansos datang diundang ke podcastnya dia, bukan. Tapi kalau ada seseorang menjelekkan Bapak misalnya kan, Bapak punya hak kan untuk memberikan hak jawab. Nah, hak jawab itu ketika saya minta dia nggak berikan. Nah, ketika dia telepon bilang, Alvin saya akan bersedia memberikan hak jawab, berarti saya sadar bahwa dia sudah benar, udah lurus gitu loh. Ya kan, nah dari situ saya bilang ya sudah, kalau kayak begitu kita selesaikan baik-baik. Beliau juga setuju. Nah, makanya saya bilang kalau memang mau diselesaikan baik-baik, saya tunda dulu nih untuk mensomasi dan membuat laporan polisi baru. Karena kalau kita serang lagi di situ, berarti kan ini orang udah mau menyelesaikan baik-baik kok. Masa kita masih pukul? Kasar ngomong ada musuh udah datang ke kita, pihak lawan udah baik-baik ngomong, terus masa kita tonjok? Ya enggak dong. Dari situlah makanya saya puji dia, saya bilang ini orang gentleman, ya kan? Dia tahu apa yang dia kurang di situ dan dia akui. Nah, itu gentleman saya bilang. Agus sudah di dalam apa masih di jalan Pak? Kenapa? Agusnya sudah di dalam ya? Agus lagi diperiksa di dalam. Bang, terkait kemarin Firdaus ini menjadi tim kuasa hukum Novi. dari Novi. Nanggapinya gimana Bang? Karena waktu itu juga sempat ada tantangan juga buat buat abang dari Firdaus. Ya kalau memang dia jadi kuasa hukum, saya siap aja untuk berlawanan dengan dia gitu loh. Ya. Cuma kan banyak lawyer-lawyer di luar sana yang bukan kuasa hukum ikut-ikut campur. Nah itu yang sebenarnya berdasarkan kode etik itu kan nggak boleh. Kalau memang saya sedang menangani kasus, saya bicara tentang klien saya, itu kan hak saya. Ya. Tapi kalau orang nggak dapat hak kuasa, nah ini loh yang jadi masalah. Dia memperkeruh kasus orang lain, kasus rekanan lain. Itu sebenarnya udah melanggar kode etik. Situ. Jadi untuk Pak Firdaus ya kapan aja beliau ada surat kuasa silakan. Ya kan? Kita seneng kok yang namanya bersaing itu hal yang wajar ya, sesama lawyer itu mari kita bersaing dengan sehat, ya kan? Kita mau perang debat satu lawan satu, ayo gitu. Jangan pakai kekerasan karena kita bukan preman pasar. Ya kalau Densu dia mau ngajakin nantangin Farhad tinju atau gimana ya urusan dia lah. Tapi saya ini lawyer, saya bukan boxer di situ. Jadi ya kalau memang namanya lawyer, kekuatan kita adalah beracara menggunakan mulut kita untuk berdebat. Jadi kalau kita dikatain ketika kita berdebat atau ketika kita yang namanya lawyer itu kan kita menggertak ya. Kita gertak ya pasti orang akan melihat seolah-olah lawyer sombong. Kalau lawyer kita bilang datang misalnya saya bilang oh iya saya nangani kasus ini saya pasti kalah. Ya itu mah bukan lawyer toh. Ya pasti dia kan akan sombong dan angkuh, dia bilang saya bisa menang siapapun. Ya memang begitu, ya memang harus angkuh. Emang Hotman nggak pernah angkuh kalau dia ngurusin misalnya Budi Said atau siapa. Ya kan, ya itulah lawyer ya seperti itu. Jadi harap dimaklumi. Bang, katanya ada rencana mau ngajakin pertemuan kedua belah pihak nanti antara pihak abang dengan Renovi dan juga Densu. Ada rencana? Saya belum dengar itu, tapi kurang lebih hari apa ya kemarin ya Minggu ya. Itu Pablo Benua ada menghubungi saya, kita udah ketemu ya, dan beliau bilang kita mau ketemu juga sama pihak Novi di situ dan mau mencoba mencari solusi lah, menyelesaikan dengan baik-baik di situ ya. Saya terima aja karena memang tujuan kita ini kan untuk penyelesaian ya, bukan untuk memperkeruh atau membuat komplikasi. Kita beresin karena kasus lain masih banyak kok di situ. Masa Indonesia ngurusin orang buta satu aja, padahal orang buta yang lain masih banyak di situ.
Terima kasih. Masih Bang Alvin. Iya, Bang. Sama-sama.